Film berfokus di tahun 1955 di New York City. Terlihat dua orang anak kecil yang sedang ditahan oleh polisi. Dia adalah Frankie Scott dan adiknya Winston Scott. Frankie meyakinkan Winston, adiknya, agar tetap tenang dan mengatakan jika Frankie yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat ini, dan dia rela dihukum agar adiknya ini dibebaskan. 10 tahun kemudian, terlihat Frankie yang sudah dewasa. Dia menjadi lelaki yang kuat dan tangguh, juga pemberani, di mana dia akan menemui seseorang, yaitu Cormac O'Connor. Dia adalah manajer dari Hotel Continental. Cormac adalah orang yang membesarkan Frankie dan melatihnya sebagai mesin pembunuh dan menjadikannya bagian dari anggota Hotel Continental. Namun, hal yang di luar Nurul terjadi. Frankie secara diam-diam merencanakan hal besar, yaitu mengambil mesin pencetak koin emas milik Hotel Continental. Yang mana mesin pencetak koin itu merupakan barang yang sangat berharga sekali. Namun aksi Frankie itu diketahui, dan Frankie pun terlibat baku tembak yang tak terelakkan. Frankie membantai satu persatu para penjaga itu. Dengan brutal, dia menghabisi para penjaga itu, dan dia pun berhasil pergi dengan bantuan wanita bernama Yen. Film berpindah di London. Terlihat seorang lelaki. Dia adalah Winston Scott yang baru selesai melakukan penggaburutan. Di saat dia ingin pergi, tiba-tiba Winston disergap dan diculik oleh beberapa orang. Di tempat lain, terlihat Cormac yang ingin menghukum anak buahnya karena belum mendapatkan mesin pencetak koin yang dicuri Frankie. Cormac pun mengintimidasi anak buahnya dengan membuat status ekskomunikado kepada anak buahnya, yang mana status itu akan menghukum seluruh anggota keluarganya hingga tewas dan tak tersisa. Karena tekanan itu, salah satu anak buahnya pun melakukan perbuatan yang di luar Nurul. But suddenly unprotected from and jump. Pleasure of your company. Dan rupanya yang menculik Winston adalah anak buah Cormac, yang mana Cormac tahu jika Winston adalah adik dari Frankie. Cormac mengacam Winston jika Frankie akan terus diburu oleh pembunuh bayaran di seluruh dunia jika dia tidak mengembalikan barang itu. Namun di sini Winston pun tak tahu di mana Frankie berada karena dia sudah bertahun-tahun berpisah dengan Frankie. Setelah itu Cormac pun membiarkan Winston pergi dan Karen mengatakannya keluar. Kemudian Winston menemui seseorang, yaitu Charlie. Dia adalah orang yang membesarkan Winston saat kecil. Kedatangannya ini ingin menanyakan di mana keberadaan Frankie, kakaknya itu. Charlie pun memberitahu suatu tempat tinggal bernama Barton Karate. Charlie mendapatkan informasi jika Frankie pernah menyelundupkan senjata di sana. Atas informasinya itu, Winston pun bergegas untuk ke sana dan dia meminta mobil kepada Charlie untuk perjalanannya itu. Charlie pun meminjamkan mobil kesayangannya kepada Winston, yang mana mobil ini selalu dipakai oleh John Wick saat beraksi. Sesaat kemudian, Winston pun sampai ke Barton Karate. Di sini, dia disambut oleh wanita bernama Law.
Lalu Winston memberitahu jika kedatangannya adalah mencari kakaknya Frankie. Kemudian Law pun mengantarkan Winston kepada kakaknya, yaitu Morgan atau Miles. Morgan Miles adalah seorang yang berbisnis senjata ilegal, yang mana Frankie bekerja kepadanya untuk menyelundupkan senjata. Namun kini Frankie pun pergi entah kemana karena sesuatu hal. Miles mengatakan jika Frankie adalah orang yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata, dan dia memilih Frankie menjaganya karena kemampuannya ini. Lalu Miles memberikan informasi jika kemungkinan Frankie berada di Alphabet City, dan Morgan memberikan senjata kepada Winston untuk pergi ke sana. This with you also. Di sisi lain, terlihat seseorang yang sedang disiksa, dan di sana juga ada sang adjudikator. Dia adalah salah satu atasan di organisasi pembunuh bayaran di bawah naungan High Table, yang mana High Table adalah organisasi tertinggi pembunuh bayaran yang mengelola hotel kontinental di seluruh dunia. Sang adjudikator menanyakan di mana artefak koin emas itu berada. Kemudian orang itu memberitahu jika yang mengambilnya adalah Frankie. Kemudian sang adjudikator pun memerintahkan eksekutornya untuk mengeksekusi orang itu. Di sisi lain, dari petunjuk Morgan Miles yang mengatakan Winston ke Alphabet City, akhirnya Winston pun bertemu dengan Frankie. Frankie dan istrinya yaitu Yen diyakinkan oleh Winston agar mereka segera pergi untuk menjauhi Cormac. Namun, Yen keberatan jika dia ingin pergi dari tempat ini. Frankie memberitahu artefak pencetak koin itu kepada Winston. Namun, mereka tidak menyadari jika anak buah Cormac sudah datang dan mencoba menyergap mereka. Akhirnya mereka pun berhasil lolos dan mengelabui anak buah Cormac dan pergi ke rumah Charlie. Di sisi lain, Cormac yang mendapatkan kabar dari Karen jika timnya gagal mendapatkan Frankie. Cormac pun menyewa pembunuh bayaran untuk menangkap Frankie. Mereka adalah si kembar yang sudah menjadi pembunuh profesional sejak lama. Kemudian film berpindah, di mana anak buah Charlie berkhianat. Dia memberitahu Cormac keberadaan Frankie dan Winston. Si pengkhianat ini mencoba membunuh Frankie dan Winston, namun berhasil digagalkan oleh Yen. Yeah. Listen, I'm going. What the hell are you doing yet? Frankie dan Winston yang tahu dikhianati pun dia pergi. Namun, mereka sudah dikepung dan terlibat baku tembak. Anak buah Cormac berhasil menyudutkan mereka. Winston dan Frankie berusaha keras melakukan perlawanan terhadap anak buah Cormac. Begitu juga dengan Yen yang habis-habisan melawan salah satu anak buah Cormac. Setelah membantai semua musuhnya, mereka mencoba pergi dari sana. Akan tetapi, si kembar menghentikannya dengan tembakan. Winston dan Yen berhasil pergi, namun tidak dengan Frankie yang saat itu tewas di headshot oleh si kembar. Setelah itu, Cormac dibawakan kotak berisi artefak oleh anak buahnya. Namun, ternyata telah terkena tipu daya oleh Frankie.
karena di dalam kotak itu hanya ada boneka saja. Di sisi lain terlihat Winston, Miles, Lau, dan Eric yang sedang membicarakan langkah berikutnya untuk melenyapkan Cormac dan mengambil alih Hotel Continental. Tak lama kemudian, Yen pun datang mencari Frankie. Yen tak mengetahui jika Frankie sudah tewas, dan dia pun melihat abu jenazahnya Frankie di hadapannya, yang membuat dirinya tak percaya dengan hal itu. Di lain tempat terlihat detektif wanita bernama Silpa yang sedang menginterogasi seorang petugas jenazah. Silpa menanyakan kemana jasad Frankie yang tidak ada di peti jenazah. Karena sulit diajak bicara, petugas jenazah itu pun diberi sedikit pelajaran oleh Silva. Dan pada akhirnya, petugas itu memberitahu jika jenazah Frankie diambil oleh Winston dan memberitahu di mana mereka berada. Kemudian, scene film berpindah di Hotel Continental, di mana Cormac didatangi oleh adjudikator dan pengawalnya. Cormac ditekan oleh adjudikator untuk segera mendapatkan kembali artefak pencetak koin emas itu. Karena High Table sudah mengetahui hal itu dan mengultimatum Cormac akan dilengsarkan posisinya jika tidak mendapatkan artefak itu. Cormac yang merasa tersudut pun akan mengusahakan artefak itu kembali, dan Cormac diberi waktu 3 hari untuk mendapatkan artefak itu. Di lain tempat terlihat Miles yang sedang menemui seseorang bernama Gian. Dia adalah seorang hunter si penembak jitu yang cukup kompeten. Miles menemui Gian untuk bergabung dengannya agar memperkuat timnya untuk mengkudeta Hotel Continental. Absence of your father? Definitely crazy. Is it really? Just dropped in to convince a retiree to retire. Sementara itu, Winston menemui seseorang wanita dari organisasi pengemis. Dia adalah Mazi yang mempunyai banyak anggota yang cukup kuat. Winston berencana membujuk Mazi untuk bergabung dengannya untuk membunuh Cormac dan mengambil alih Continental. Namun di sini Mazi menolak bergabung untuk membantu Winston mengkudeta Continental. Winston pun pulang dengan tangan kosongnya. Di lain tempat terlihat Yen yang kembali ke rumahnya, di mana dia masih mengenang Frankie yang sudah tiada. Di saat bersamaan, rupanya rumah Yen didatangi anak buah Cormac yang datang mencari artefak koin emas. Di sini Yen tidak tinggal diam. Dia membantai satu persatu penyusup itu dengan kejam. Singkat cerita, terlihat Karen yang ingin pergi ke suatu tempat. Didatangi Lau dan dipaksa untuk pergi dengannya. Setelah dibawa ke suatu tempat dengan bus, Winston pun berbicara dengan Karen, yang mana di sini Winston membujuk Karen untuk bekerja sama dengannya untuk menyingkirkan Cormac dan mengambil alih Hotel Continental, yang mana nantinya hotel itu akan mereka kelola bersama. Collection jobs. You get a list every set. Setelah selesai dalam percakapan itu, Karen pun pulang menuju Hotel Continental. Sementara terlihat Cormac yang sedang berbicara oleh anak buahnya. Dia adalah seorang pemain biola. Pemain biola itu adalah salah satu anak yang dibesarkan Cormac. Namun di sini anak buahnya meminta izin kepada Cormac untuk pergi dari Hotel Continental karena dia ingin melanjutkan sekolah musiknya untuk mengasah kemampuannya lebih dalam. Sebagai salam perpisahannya, anak buahnya itu memainkan musik biolanya kepada Cormac. Namun,
Cormac di sini merasa tidak senang karena dia menyimpulkan jika anak buahnya ini tidak loyalitas kepadanya. Dengan tidak terduga, Cormac pun menghantam kepala anak buahnya itu hingga tewas seketika. Tak lama kemudian Karen pun sampai di Hotel Continental. Dia sungguh tidak percaya bahwa sahabatnya itu tewas dibunuh oleh Cormac. Dan di saat itu, Cormac pun datang mendekati Karen dan mengatakan jika pemain musiknya ini tidak setia, untuk itu dia memerlukan pengganti lainnya yang tidak hanya bisa bermain musik, tetapi orang yang bisa dia jadikan saudara di tempatnya. Cormac pun meminta Karen agar ayahnya datang untuk menggantikan Jack bermain musik di Hotel Continental. Tak senang, Karen pun memberitahu Cormac jika Winston sudah membentuk tim untuk membunuhnya. Cormac pun merasa puas atas kesetiaan Karen yang loyalitasnya tinggi kepada Cormac. Singkat cerita, terlihat Eric dan Law sedang membawa bahan peledak untuk persiapan penyerangan melawan Cormac. Tak lama kemudian, detektif Silpa pun datang. Silpa menanyakan di mana keberadaan Winston kepada mereka. Eric tak menghiraukan Silpa dan meninggalkannya begitu saja. Kemudian, Silpa mencoba membujuk Law agar memberitahu di mana keberadaan Winston dan segera menghubunginya jika berubah pikiran. Kemudian malam harinya terlihat si kembar dan Karen mengintimidasi dan menghajar supir bis untuk menanyakan di mana Winston berada. Setelah supir itu mengatakan di mana Winston berada, dia pun tewas dihantam peluru tajam si kembar. Di sisi lain, diperlihatkan Law yang ingin menemui Winston. Dia pun menelepon resepsionis untuk memberi pesan kepada Winston jika dia sedang dibuntuti seseorang yang tidak dia kenal. Orang itu pun mengajukan pertanyaan kepada Law, namun Law langsung menghajar dan melumpuhkan orang itu. Pria itu pun lumpuh seketika, dan saat diperiksa, rupanya dia adalah seorang polisi. Setelah itu, Law pun menemui Winston. Dia memberitahu jika dia sedang diikuti oleh pihak kepolisian. Winston pun tak mengetahui jika pihak kepolisian sudah menyelidiki timnya. Dan saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Cormac. Law yang menghadapi si kembar dengan pertarungan tangan kosong berhasil dilumpuhkan oleh si kembar. Sementara itu, Winston berusaha lari dari tembakan Hunter. Namun dia diselamatkan Silpa dengan adu tembak yang membuat Hunter itu pun tewas. Di saat itu, si kembar pun datang dan berhasil menangkap Winston. Dan si kembar ingin menghabisi Silpa yang sudah kena tembak. Namun, pihak kepolisian datang dan si kembar pun pergi dengan membawa Winston. Winston pun dibawa ke hadapan Cormac. Winston terus dipaksa untuk segera memberikan pencetak koin emas itu kepada Cormac. Namun Winston tetap bungkam tidak mau memberitahu di mana artefak itu. Dan tak lama kemudian, kedua anak buah Cormac itu tewas seketika ditembak oleh Jean, sang sniper tim dari Winston. Dan di saat itu juga Karen menodongkan senapan ke arah Cormac. Karen dendam atas kematian sahabatnya si pemain biola yang dibunuh oleh Cormac. Akan tetapi, Karen yang saat itu belum sama sekali membunuh orang, merasa bimbang dan ragu yang membuat Cormac pun berhasil meloloskan diri. It's Nigeria. Roach, your chance to run, shoot him. You better shoot him. Di sisi lain, tim Winston mulai bergerak. Eric yang menyusup ke Hotel Continental
mulai membunuh para penjaga hotel itu. Tempat lain terlihat si resepsionis yang melihat ada orang yang menyusup. Dia mencoba mencarinya, namun dia terlebih dahulu disergap oleh Yen. Yen menanyakan di mana keberadaan si kembar, akan tetapi si resepsionis itu bungkam dan Yen langsung mengeksekusinya. Sementara itu di tempat Lau didatangi anak kecil yang memberitahu jika kelompok geng Cina akan mengambil alih rumahnya. Gerombolan kelompok pecinaan ini pun datang dan mereka menghancurkan isi rumah itu dengan maksud untuk mengalihfungsikan tempat itu untuk menjadi tempat bisnis mereka. Namun Lau tak tinggal diam begitu saja. Dia tidak rela membiarkan mereka untuk mengambil rumahnya. Lalu Lau menekan remote control untuk mengaktifkan bom di dalam rumah itu. Dan seketika rumah itu pun hancur berserta dengan kelompok pecinaan itu. Kembali ke Hotel Continental, di mana Cormac telah memberikan pesan ke semua pembunuh bayaran untuk membunuh tim Winston dengan hadiah yang besar. Para pembunuh bayaran itu pun bersiap untuk memburu tim Winston, di mana saat itu Eric bertemu seorang perempuan yang ternyata dia adalah hunter dan berusaha untuk membunuh Eric. That's cool. Dengan susah payahnya, Eric pun berhasil membunuh hunter itu. Di sisi lain, Miles pun terlibat baku tembak yang membuatnya tersudut. Akan tetapi, di saat itu, Gen melindunginya dari jarak jauh. Sementara itu, Winston dan Karen terkepung oleh Cormac, dan Cormac segera menyuruh anak buahnya untuk membunuh Winston. Akan tetapi, di antara anak buah Cormac, ada yang berpihak kepada Winston, yang mana di antara mereka adalah anak buah Maisie, kelompok pengemis underground yang sudah berpihak kepada Winston. Namun, dengan tipu daya Cormac, yang dia mematikan lampu, membuat mereka saling tembak di kegelapan. Aksi itu pun membuat orang-orang di sana mati, hanya Karen dan Winston lah yang selamat. Kemudian Winston menyerang kembali para pembunuh bayaran itu, dengan dibantu oleh Karen yang menghabisi mereka. Sementara itu, Cormac menuju ke ruang rahasia, yaitu ruangan operasional, di mana tempat itu adalah ruang kendali seluruh mekanisme di Continental. Cormac kembali menaikkan harga untuk siapa saja yang membunuh Winston dan timnya akan mendapatkan bayaran yang lebih tinggi. Di tempat lain, Miles yang kembali diserang oleh para pembunuh bayaran. Di antaranya ada si kembar, pria yang baku tembak dengan Miles. Miles mencoba melawan si kembar dengan adu hantam. Akan tetapi, si kembar lebih unggul dan membuat Miles tersudut. Namun Lau saat itu datang membantu dan mereka menyerang si kembar secara bersamaan. Si kembar cukup sulit dikalahkan. Dia kembali melawan dan mendominasi pertarungan ini yang membuat Lau dan Miles hampir tewas. Di detik terakhir, bocah Cina memberikan pistol kepada Lau dan meletuskan peluru ke kepala si kembar pria yang membuatnya tewas seketika. Kemudian film berpindah di tempat Yen dan si kembar wanita, yang mana mereka akan melakukan duel maut hidup dan mati.
pertarungan yang begitu brutal di antara mereka, Yen berhasil ditumbangkan oleh si kembar. Dia berusaha menikam Yen dengan belatihnya. Namun, Yen berhasil menangkisnya dan melakukan perlawanan kembali. Hingga pada akhirnya, Yen berhasil membunuh si kembar dengan meledakkan bom yang berada di bahu si kembar. Kembali ke Winston, yang mana dia telah menemukan di mana Cormac berada. Winston pun segera mengejar Cormac dan berhasil menemukannya dan kembali melakukan baku hantam. Winston terpojok dan akan segera dieksekusi oleh Cormac. Namun, Silpa datang dan kembali menolong Winston dengan menembak Cormac hingga tewas. Winston pun berhasil mengkudeta Hotel Continental dari Cormac. Dengan perjuangan timnya dengan susah payah mereka berjuang untuk mengambil alih Hotel Continental. Namun, tak lama kemudian, sang adjudikator pun datang menemui Winston. Kedatangannya adalah untuk mengambil alih Continental ini untuk kembali dikelola oleh High Table. Akan tetapi, Winston menolaknya, yang mana jerih payahnya ini tak akan mudah diambil alih kembali. Akan tetapi, Winston menolaknya, yang mana jerih payahnya ini tak akan mudah diambil kembali. Dan dia pun langsung mengeksekusi sang adjudikator yang meletupkan pistolnya tepat di kepala adjudikator itu. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Kalian luar biasa. Bagi kalian yang ingin menonton film lain, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di film selanjutnya.